Bentar ya, oh direkam ya, Baik, Bu. oke. Ya, assalamualaikum. Saya mulai langsung ya. Mohon kameranya diaktifkan semua ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ini sore hari ini kita kesediaan waktu ya untuk membahas tentang laboratorium perbankan syariah. Sebenarnya Zoom sore ini terkhusus kepada kelompok ya, request dari kelas Ardipa. Ardipa berarti A1 gitu. Kelas berapa Ardipa? Iya, Bu. Satu pagi. A1 pagi ya. Oke. Di sini juga saya minta kelas B1 pagi juga sekalian mendengarkan karena sama-sama mata kuliahnya laboratorium perbankan syariah. Saya yang mengampu mata kuliahnya. Kebetulan kelas A1 pagi Ardipa dan kawan-kawan Ardipa ini kan bukan saya dosennya ya, tapi meminta hari ini kita Zoom untuk tugas. Nah, kalau gitu Ardipa dan kelompoknya mohon jelaskan dulu tugasnya apa ya, dan untuk kelas tamu ya, kelas tamu B1 pagi juga nanti bisa memberikan apalah feedback, tanggapan jika ada yang bertanyakan atau dikomentarin. Tapi awalnya kelas Ardipa dulu. Silakan Ardipa. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi saya sebagai perwakilan dari kelas PBS A1 meminta Ibu Rahma tadi sesuai yang dibilang Ibu Rahma untuk menjadi narasumber kami untuk membahas materi-materi tentang laboratorium perbankan syariah gitu. Jadi kami ini sebenarnya Bu tadi meminta Ibu untuk melakukan sesi wawancara bersama Ibu gitu. Jadi ketika kami melakukan wawancara gitu kita merekam gitu untuk dimasukkan ke YouTube dan dipromosikan ke IG perbankan syariah gitu Bu. Ya. Jadi untuk sesi wawancaranya ini Bu, apakah kita mulai saja bareng-bareng Ibu atau gimana ya? Atau Kalau usul Ibu saja yang mulai ya, gitu atau gimana? ajukan aja kan pasti udah ada list pertanyaan ya karena sifatnya wawancara. Jadi sebisa mungkin ya, seoptimal mungkin saya jawab semampu saya pertanyaan-pertanyaan dari kelompok Ardipa. Silakan aja Ardipa pertanyaannya. Mohon maaf Ardipa suaranya nggak kedengaran di Zoom saya. Udah terdengaran Bu? Ya ini udah. Baik, sebelum saya melakukan wawancara dengan Ibu Rahma, jadi saya berencana mau bertanya kepada Ibu Bu soal dasar-dasar laboratorium perbankan syariah Bu. Kan kita ini mata kuliah laboratorium perbankan syariah, pastinya yang dipelajari itu tentang nggak jauh-jauh pasti dari praktek-praktek yang diajarkan di perbankan syariah gitu. Nah tapi sebelumnya kita itu kan harus tahu dulu sebelum praktek-praktek itu kita harus tahu dulu sebelumnya itu Bu dasar-dasarnya gitu, dasar-dasar dari laboratorium perbankan syariah sebelum melakukan praktek gitu. Jadi menurut Ibu dasar-dasar perbankan syariah yang harus kita ketahui apa Bu? Ya. Oke, itu ya step by step berarti. Untuk yang diajukan pertanyaannya tadi sebenarnya di perkuliahan laboratorium ya dari awal terjelaskan satu semester apa yang kita pelajari, yang akan pelajari. Tapi karena ini sifatnya insidental ya, tidak satu semester kita tatap muka. Jadi yang perlu ditekankan adalah di laboratorium perbankan syariah itu, bayangkan laboratorium itu mini banking kan, disediakan mini banking di situ. Tentu kalau kita ke bank syariah, bayangkan ada pertama kali ada counter teller dan juga petugas customer service yang memberikan penjelasan nanti apabila kita ingin
untuk di laboratorium perbankan dibentuk layoutnya memang seperti itu, tapi dia sifatnya kecil lagi pada layout kita letak. Tapi yang perlu dipelajari mahasiswi perbankan syariah itu di laboratorium perbankan syariah memang saya penekanannya adalah praktek, lebih ke praktisi. Karena apa? Karena kan sudah disediakan layout kantor seperti perbankan tapi yang mini banking tadi. Untuk materi yang dibahas dalam satu semester itu mulai dari pengenalan produk-produk baik itu dana pihak ketiga sampai dengan produk pembiayaan, penyaluran pembiayaan dan juga jasa-jasa bank syariah. Karena perbankan syariah atau bank syariah itu memang fungsinya adalah lembaga intermediasi. Jadi dia karena lembaga intermediasi menghimpun dana kemudian menyalurkannya. Kan itu aja poinnya. Kalau jasa servisnya itu sama seperti perbankan konvensional seperti jasa transfer, clearing, RTGS, itu ya jasa-jasa penukaran uang kalau di kontak teller. Secara supaya nanti ada gambaran ya. Sebenarnya teller itu fungsinya sangat simpel. Yang penting dia bisa menghindari resiko selisih, baik selisih cash ya tunai maupun selisih secara non tunai. Non tunai itu maksudnya apa? Tunai itu kan sifatnya ada fisik uang keluar masuk, ada nasabah setor tarik, maka si teller itu harus memastikan setiap harinya dia buka kas dari pagi sampai jam operasionalnya tidak ada selisih. Nah, seperti itu. Jadi mahasiswa-mahasiswi perbankan syariah dituntut untuk bisa bagaimana memerankan peran ya. Peran itu bukan kalau istilahnya kalian sekarang di sinetron ya, mulai COVID gini nonton sinetron ya. Sinetron apa yang paling disenangi sekarang, Ikatan Cinta atau apa saya nggak tahu, cuma dengar-dengar aja ya kan. Jadi peran itu menghindari segala macam resiko selisih tunai maupun tidak tunai. Tidak tunai apa? Jangan sampai salah pemindahan rekening dari A ke B gitu. Jangan sampai salah in transfer. Misalnya harusnya ke Ibu Ani misalnya, gara-gara tulisannya salah si Ibu Ani itu si nasabah itu salah, maka petugasnya salah. Supaya tidak salah bagaimana? Itulah dilakukan verifikasi. Jadi seorang teller itu dia harus mampu membaca secara kertasnya itu slip setoran atau penarikan itu secara terbalik itu ya prakteknya. Kalau di CS customer service itu apa yang harus ditekankan adalah bagaimana si customer service itu bisa menjawab segala macam pertanyaan calon-calon nasabah itu ataupun nasabah yang sudah menjadi nasabah bank syariah tersebut. Contohnya gimana? Mahasiswa-mahasiswi perbankan syariah itu dituntut bagaimana bisa berkomunikasi, communication skill. Karena yang paling perlu itu kan kita komunikasi ya. Misalnya ini mohon maaf kalau saya berbicara agak lebih cepat ininya ritmenya ya. Mudah-mudahan bisa diikuti ya. Sambil juga menghemat waktu dan terbiasa menjelaskan itu secara cepat. Karena dulu saya memang mulai dari nol sekali praktisinya waktu sebelum fokus di akademik kan melayani nasabah. Nasabah itu kan kalau kita terlalu lama bicaranya juga dia agak ini ya membuang waktu karena apa? Pelayanan baik di customer service maupun di teller itu harus ada waktunya namanya SLA, Standard Level Agreement. Jadi standar layanan waktunya itu ada. Misalnya kalau buka rekening 10 menit, itu udah maksimal sekali 10 menit. Tapi Bu, kok ada Bu, saya kebangun 30 menit. Itu case by case. Mana tahu buka rekeningnya, udah buka rekening tabungan, buka deposito, buka giro. Jadi buka semua jenis tabungan itu tentu tidak 10 menit maksimal tadi. Tapi tiap bank berbeda-beda. Di lab perbankan syariah juga kita diajarin begitu, bagaimana melayani nasabah. Jadi pura-pura biasanya kalau di lab itu kan barter. Si A jadi nasabah, si B temennya jadi praktisinya atau diputar kan gitu ya untuk menghemat waktu di lab karena kan dia mini banking komputernya itu hanya terbatas ya jadi kita prakteknya secara bergantian jadi nggak semuanya di praktisinya. Itu Ardipa penekanannya adalah bagaimana bisa memahami produk-produk perbankan baik yang dana pihak ketiga kemudian pembiayaan dan jasa-jasa lainnya seperti transfer, clearing, RTGS tadi yang saya sebutkan di awal
kemudian sampai kepada penginputan sistem. Jadi kebetulan di Laboratorium Perbankan Syariah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ini memiliki sistem aplikasi yang langsung terhubung oleh namanya, karena dulu kita itu mitra Bank Syariah kita adalah BRI Syariah, kan sekarang sudah merger ya menjadi BSI, itu menggunakan aplikasi namanya Salam BRIS. Nah, masih belum diganti karena BSI belum mengupdate. Salam BRIS itu apa? Itulah yang diinput oleh mahasiswa-mahasiswi, mulai dari pembukaan rekening sampai beda-beda usernya ya, dikasih user masing-masing. Kalau lagi praktek, misalnya minggu pertama praktek CS, Customer Service, maka dia pakai user Customer Service. Kemudian 2 minggu lagi praktek teller, jadi teller, maka pakai user teller. Yang membuat usernya itu siapa? Karena kita itu Salam BRIS adalah untuk belajar, maka mahasiswa-mahasiswi bisa menggunakan user meng-create ya, menciptakan user sendiri. Tentunya setelah saya kasih panduan secara teoritis sebelum praktik. Karena kan kalau praktik langsung kan bingung ya, ini apa yang mau diisi. Karena kan kalau sistem tuh terkait kehandalan kita mengisi kolom-kolom yang kosong, kayak kita ngisi data gitu kan. Jadi kalau Salam BRIS itu juga begitu, kita menginput data-data sesuai apa yang diminta di sistem itu. Misalnya pembukaan rekening, perlu ada nama nasabah, nomor KTP, kemudian penghasilannya, itu ada ditandain yang wajib diisi, tidak wajib diisi. Jadi, betul-betul seperti jika pekerjaan sehari-hari praktisi bank syariah. Bedanya kita itu ada layanan singkat, tapi semuanya sama. Unit kerja setelah buka user si CS-nya, mahasiswa itu lalu si temannya yang punya user supervisor itu mengokekan atau merealisasi. Jadi back office petugasnya yang input pembiayaan tadi. Jadi itu bedanya ya, back office dengan petugas frontliner CS teller tadi. Mereka fokus kepada input-input pembiayaan dan juga transaksi yang tidak berkaitan langsung ya dengan nasabah, walaupun ada juga kadang padat jadi si CS minta back office yang apa. Back office, fungsi dan perannya lanjut ke mata modul ke pembentukan pembiayaan, tapi pembiayaannya hanya yang akadnya murabah. Jadi aplikasi Salam BRIS di lab perbankan syariah itu lengkap sampai ke produk dokumen agunan. Misalnya agunannya ini ya, rumah. Jangan bedakan ya antara agunan dengan jaminan ya. Kalau agunan itu barangnya, misalnya rumah, dia ada pembiayaan modal kerja di bank syariah. Kemudian ada agunan tambahannya, misalnya rumahnya atau rukonya. Itu namanya agunan. Beda dengan jaminan. Jadi sampai di lab perbankan syariah itu mahasiswa-mahasiswi perbankan syariah bisa menginput si pembiayaan murabah tadi. Selain itu praktek pelayanan juga yang paling penting, bisa menginput tapi bisa juga ngomong. Tadi yang saya bilang rotasi, mahasiswa yang satu jadi nasabah, yang satu jadi praktisinya. Dia seperti ini, praktek atau pura-pura menjadi praktisinya gitu kan, melayani mau transaksi apa gitu. Makanya kita latihan di situ. Mungkin panjang ya penjelasannya Ardipa, saya kembalikan Ardipa komentar atau pertanyaan selanjutnya. Ya, Bu. Jadi, Bu, ini ada persoalan lagi dari kelompok saya. Cuman kita nanyanya satu dulu, Bu. Mana tahu nanti ada anak B1 yang ingin bertanya. Jadi ada pertanyaan dari Widi Paratika Dewi. Kalau Widi Paratika Dewi, silakan. Ya, silakan aja. Widi ini kelas Ardipa atau B1?
Dari kelas Ardifa, Bu. Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widi Paratika Dewi. Di sini kan tadi dijelaskan tentang produk-produk perbankan syariah kan, Bu. Yaitu ada produk pembiayaan. Bagaimana cara kita mengidentifikasikan faktor penentu keputusan konsumen dalam menggunakan produk pembiayaan dan simpanan pada bank syariah tersebut, Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Widi, terima kasih pertanyaannya. Ini juga bisa didengarkan ya semua mahasiswa-mahasiswi saya yang hadir hari ini. Penentuan itu ya, penentuan keputusan pemberian pembiayaan. Tentunya pemberian pembiayaan itu, ini Widi nanya dari sisi analisa si pihak perbankan atau nasabah. Kalau memutuskan pasti dari perbankan ya, pihak perbankan. Ya, Bu, keputusan konsumennya, Bu, perbankan. Iya. Jadi si pihak perbankan itu sebelum memutuskan pembiayaan, apalagi pembiayaan itu harus hati-hati ya sifatnya karena dia jangka panjang resikonya. Misalnya resiko apa? Gagal bayar, prestasi, meninggal dunia. Kalau meninggal dunia memang dia didaftarkan oleh asuransi diri si debitur ya. Nyebutnya kalau istilah perbankan debitur itu ya pihak yang melakukan pihak yang mendapatkan pembiayaan itu namanya debitur. Itu diasuransikan kalau dia meninggal dunia. Yang diasuransikan apa? Adalah pihak si dirinya, ya asuransi jiwa, kemudian asuransi agunannya tadi, agunan yang saya jelaskan di awal ya, episode pertama tadi. Nah, itu agunannya yang dijaminkan, diasuransikan. Jadi apabila ada kebakaran atau bencana alam, jadi ada yang meng-cover yaitu pihak ketiga. Tapi yang bayar siapa? Tetap dari nasabah yang bayar di awal. Kalau bank syariah itu tidak boleh ditalangin oleh si perbankan, dia tetap harus dia sediakan uang di awal untuk biaya-biaya di awal tadi. Biasanya biayanya itu ada baris, kemudian biaya asuransi. Yang terkait fokus pertanyaan itu bahwa analisa itu harus 5C, minimal itu 5C. Mungkin mahasiswa-mahasiswi sekalian kan sudah paham ya, sudah dapat teorinya 5C itu apa. Mulai dari karakter, capacity, karakter orangnya ya. Kenapa paling utama karakter tuh poin pertamanya itu karakter? Karena apa? Agunannya besar pun melebihi dari jumlah pembiayaannya, tetapi kalau karakternya tidak baik di awal kita bisa deteksi, maka jangan berpikir untuk menjadikan dia sebagai nasabah kita. Kenapa? Karena itu dia akan sepele atau menganggap remeh dengan pembiayaannya, kewajiban. Pembiayaan itu adalah kewajiban, wajib dibayar. Wajib dibayar sesuai dengan akad dan perjanjian yang telah ditentukan bersama. Jadi tidak bisa mangkir, kecuali hal-hal yang tadi di awal, meninggal dunia ataupun apa. Artinya, kalau dalam pemberian karakter yang paling utama, bagaimana dia berbicara konsisten nggak, bisa dipertanggungjawabkan nggak? Kita nggak mesti sekolah psikologi ya untuk menentukan karakter seseorang. Dengan sekali dua kali berbicara, kita bisa melihat bagaimana karakter pribadi dari si calon nasabah kita, masih calon kan. Kemudian yang kedua, C kedua kan, mungkin ada yang ingat di sini? Sambil merefresh, ada yang ingat, sebut aja nggak apa-apa 5C-nya kan yang tadi. Karakter, kemudian kapasitas usahanya bagaimana. Kemudian C ketiga condition, kondisi ekonomi ya, ekonomi riskan kalau diberikan pembiayaan kepada pengusaha atau debitur yang usahanya lagi signifikan naik turun fluktuatif. Harus ada kita mempelajari kategori ekonomi makro saat ini bagaimana dengan inflasi, dengan apa semua dikaitkan. Kita harus bisa analisa. Kenapa? Kalau seandainya kita memberikan segala macam segmen usaha, ternyata perekonomian kita tidak mendukung dengan jenis usahanya, katakan usaha batu bara. Kemudian kalau makanan aman terus, karena kan semua masyarakat di Indonesia ini pasti lapangan usaha yang makanan tetap jalan. Kemudian walaupun pandemi COVID ini membuat usaha terus pasti menurun, baik jasa maupun usaha yang berbentuk barang produknya. Oleh karena itu dianalisa pandemi COVID
itu juga peraturan Otoritas Jasa Keuangan ya tentang pemberian perpanjangan pembiayaan restrukturisasi bagi bagi pinjaman-pinjaman nasabah di bank, baik bank syariah maupun bank konvensional. Kenapa? Karena memang saat pandemi dan masa new normal ini membuat para pengusaha tadi, baik UMKM maupun yang komersil, itu dia mengalami penurunan omset, sehingga harus dibantu dengan cara apa? Misalnya tahun ini dia pembiayaannya habis, maka diperpanjang. Restrukturisasi kan begitu, ada perpanjangan, ada penambahan modal kerja, jadi tergantung dengan situasi kondisi dari usaha debitur. Dengan catatan apa? Kita harus survei. Tidak bisa dalam ketemu sekali aja gitu. Harus berkali-kali, berkali-kalinya tapi ketemu itu harus profesionalisme. Dengan catatan kita harus pelajari tadi selain karakternya. Kita lihat oh memang usahanya terus berjalan. Nggak bisa suatu pembiayaan itu udah restrukturisasi diperpanjang kalau dia usahanya udah nggak ada. Kecuali dia segmentasi pegawai ya, selama dia masih bekerja potong gaji pinjamannya, maka dia mampu begitu ya. Tapi kalau dia sudah di PHK, maka dari mana nanti tingkat pengembalian pembayaran angsurannya? Nah, itu beda segmen, beda analisanya. Untuk yang dia pegawai dan juga wira swasta itu berbeda. Selanjutnya adalah apa namanya kapital. Modalnya, dia ada modal apa nggak? Misalnya ruko tempat sewanya, kemudian ada stylingnya, ya tergantung apa yang dia punya peralatan itu sebagai modal. Modalnya, kenapa dia diidentifikasi juga? Ya karena kan nggak mungkin pengusaha itu ibaratnya blank ya, kosong, melompong begitu kita biayai, kan? Itu tidak biayakan perbankan juga. Ngapain kita biayai yang tidak sekali kan gitu. Yang terakhir adalah kolateral, barulah tadi itu yang terakhir karena tadi saya bilang kan yang paling utama dalam pembiayaan itu ada kepercayaan. Jadi perbankan adalah lembaga yang penuh dengan kepercayaan, trust. Jadi kalau udah nggak ada terapkan kewajiban pembiayaan dari si nasabah, jadi dianalisa dulu nih masih minimal. Artinya yang lainnya boleh tambahan dengan ketentuan dan peraturan baik dari OJK maupun dari si bank. Masing-masing bank itu punya peraturan tersendiri ya, Widi ya. Gitu. Jadi bagaimana Widi? Ada yang kurang jelas? Sudah Bu, terima kasih Bu atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Ada lagi Artifa? Atau kelas B1 silakan aja ya menyambung pertanyaan ya. Atau ada apa yang mau diketahui gitu kan, baik di perbankan maupun tadi kan tentang lab ya. Artifa gimana untuk tugasnya? Iya Bu, sudah paham Bu. Tadi pertanyaan Widi sudah dijawab oleh Ibu. Jadi berhubung waktu Zoom kita terbatas, mungkin kan kita berkuliah dengan anak B1 ini kan Bu. Jadi mungkin dari pertanyaan anak B1 kita kasih kesempatan dulu Bu. Jadi saya mau bertanya untuk para teman-teman B1, adakah yang ingin bertanya soal ini? Laboratorium Perbankan Syariah, kalau ada silakan dibuka mic-nya dan kameranya supaya bisa direkam. Terima kasih. Ya, jadi silakan ya kelas B1, jangan sungkan ya walaupun ini join dengan kelas A, silakan aja. Ada yang mau ditanyakan gitu kan, kemudian bingung, nggak hanya tentang lab, tentang perbankan, silakan aja. Prakteknya gimana? Kalau bank itu intinya harus ada SOP ya. SOP itu semua perusahaan juga wajib. Tapi paling ini yang paling sangat spesifik khusus perbankan itu harus ada ketentuannya. Ketentuan apa? Eksternal dan internal. Eksternal itu yaitu Otoritas Jasa Keuangan, regulator Bank Indonesia. Undang-undang juga dia harus patuhi, apalagi perbankan syariah.
baca kalau mau lebih luas wawasannya tentang perbankan syariah, bacalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, kan sudah direvisi terakhir 2008 tentang perbankan syariah. Disitulah semua. Kalau kita mau belajar sesuatu harus tahu rule-nya, apa ketentuan-ketentuannya apa. Itulah di undang-undang tadi. Kemudian fatwa sering baca, mungkin membosankan ya bagi mahasiswa sekalian tuh baca fatwa. Tapi kalau pesan saya begitu, ya banyak membaca, apalagi istilah perbankan. Perbankan tuh banyak istilah-istilah asing di situ. Ya, jadi lab itu sebenarnya mengajari kita istilah asing karena kan kayak kita di Microsoft Office kan ada juga ya pilihan-pilihannya di menu-menu toolbar-nya itu yang istilah asing gitu. Jadi kalau di lab itu di aplikasi Salambris tadi memang ada juga. Jadi membiasakan kita. Ya, jadi bisa belajar mandiri di lab itu. Bahkan kalau sebenarnya di lab itu dulu kalau praktek ya karena ini kita pandemi kan nggak masuk lab itu praktek uang, tapi uangnya monopoli gitu. Tapi kan kalau teknik menghitungnya susah itu kertas, tapi kalau uang ya bisa aja kalian belajar. Jadi dengan inilah skill-skill ini. Ada kadang mahasiswa yang sudah pandai dia kan coba-coba sendiri atau dia mantan kasir dulu di gitu kan, karena menjadi kasir itu nggak sulit, itu tadi yang penting nggak selisih. Yang agak lebih harus kita berwawasan luas itu kalau kita seorang penting, ya kan. Kalau dia buka rekening aja, tapi buka rekening itu kalau dia perusahaan siapa direkturnya, komisarisnya, siapa pemegang saham, kemudian siapa yang berhak menandatangani dokumen-dokumen, akad-akad. Itu harus ada pemahaman atau pengetahuan kita basic tentang legalitas ya, tentang hukum legal, walaupun kita tidak spesifik ke jurusan hukum gitu. Tapi kan ada ya di mata kuliah itu kita belajar apa di prodi perbankan syariah, belajar tentang akad dan legalitas bank syariah. Apalagi sekarang ya untuk tahun umum kan belajar fikih ya, fikih, usul fikih, mungkin fikih hukum apa tafsir ayat dan hadis ekonomi mungkin dapat kan itu. Ada lagi sekarang itu hybrid kontrak, dua akad, tapi itu masih ini ya, beberapa ulama berpendapat itu pandangannya berbeda-beda. Ada yang tidak boleh dua akad dalam satu transaksi. Tapi di perbankan gimana? Ya, yang penting tidak digabungkan antara akad yang bentuknya sosial dengan akad yang profit. Ada akad profit, ada murabahah, mudarobah, musyarakah, itu akadnya sifatnya profit. Profit oriented. Artinya apa? Kalau profit oriented itu boleh mengambil bagi hasil dan margin. Murabahah pakai margin kan? Musyarakah mudarobah pakai bagi hasil kan? Jadi itu sifatnya profit. Jadi kalian harus bisa membedakan ya. Kalau akad yang non profit atau sosial tadi seperti apa? Qardul Hasan, talangan gitu kan? Itu nggak bisa diambil profit sama kita. Kemudian apalagi yang sosial, zakat, infak, sedekah itu kan tidak bisa diprofitkan ya. Jadi harus bisa membedakan mana akad yang sosial, mana akad yang profit di bank syariah. Makanya saya selalu pesan ke mahasiswa-mahasiswa bank syariah harus bisa berdebat, atas paradigma atau mindset orang-orang masyarakat itu bank syariah sama aja. Bahkan jelek-jeleknya, tahu nggak? Ada seorang praktisi ataupun nasabah, dia setelah nonton YouTube yang tentang hijrah-hijrah itu, dia meninggalkan hutangnya di bank syariah, atau dia tidak mau membayarnya, gitu. Dengan alasan kan udah hijrah, jadi saya nggak mau gitu. Walaupun dia melakukan pembiayaan di bank syariah sampai segitu ekstrimnya karena belajar dari YouTube. Oleh karenanya apa? Kita belajar mandiri boleh, tetapi harus ada dasarnya dan juga logika berpikirnya juga ada ya, jangan ditelan begitu langsung, harus dipikirkan juga. Oh, kalau si YouTuber itu bilang A gitu kan, ada apa dasarnya? Kita kan sebagai kalian calon sarjana ekonomi ya kan, yang sudah belajar nanti sampai selesai basicnya di prodi perbankan syariah,
harus jangan telan bulat-bulat gitu. Apa semua dosen juga kalau dia bilang ini kalian harus cari datanya atau apa hukumnya, regulasinya gitu ya. Jangan juga bulat-bulat. Entah yang saya katakan ini nggak semuanya benar kan gitu ya. Jadi harus baca apa tadi undang-undang, kemudian aturan internal banknya. Kalau aturan internal mungkin nggak dapat secara umum ya kan, harus langsung ke banknya. Tapi minimal baca aturan otoritas jasa keuangan. Sampai sekarang aja saya itu harus membaca POJK. Supaya apa? Supaya bisa update terus. Gimana kita mau menjelaskan kalau kita nggak update kan gitu ya, update terhadap apa, baik produk maupun ketentuan. Dari ketentuan itu kita bisa belajar, oh perbankan itu nggak hanya sekedar menyalurkan melakukan pembiayaan, tapi ada fungsi lain. Dia harus diawasi oleh siapa? Oleh apa? Pengawas internal dan pengawas eksternal. Pengawas internal siapa? Dewan Komisaris Syariah, Dewan Pengawas Syariah. Kalau yang eksternal siapa? Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia kan masih ada juga nama Bank Indonesia. Bahkan kalau dia bank BUMD ataupun BUMN, dia itu BPKP ya kan, Badan Pemeriksa Keuangan, bahkan sampai KPK jika ada indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan. Artinya apa? Itu aturan-aturan itu yang harus dijalankan semua bank. Ini sebagai update, kan ada bank syariah yang merger ya. Ini sambil nunggu kalian kalau ada pertanyaan ya, saya jelaskan dikit aja. BSI contohnya, itu kan dia merger ya, dan transaksinya udah lebih mudah kalau sekarang ini yang update-nya. Karena apa? Coba datang ke counter tellernya tanpa harus mengantri lama-lama. Jadi saya bandingkan transaksi ya, hari ini itu kita sebut nama bank aja untuk belajar ya, bukan untuk menjelek-jelekan satu sama lain ya. Kalau untuk belajar khususnya di ruang ya. Katakan BSI dengan BNI itu sama-sama itu kan BUMN kan, BSI juga BUMN, kemudian BUMN syariah ya, kemudian BNI juga BUMN. Transaksi di antriannya itu hanya 5 menit ngantri di BSI. Apalagi kita udah input, ternyata setor tarik transfer untuk ke teller itu pakai web form langsung atau scan barcode bisa kalau nggak muncul web formnya. Jadi dari Google sendiri mandiri, nggak mesti ganti handphone. Kemudian dari web form itu kalau mau setor, tarik uangnya berapa nominal kita isi langsung gitu kan, nomor rekening kita. Begitu sampai di kantor, office-nya, kemudian dipanggil si teller, langsung kita dilayanin gitu ya. Ketimbang ke BNI itu sama-sama ke teller transaksinya, tapi nunggu antrian nasabah yang lain tuh sampai setengah jam gitu ya. Jadi susah juga gitu. Karena apa? Lebih diutamakan yang digital tadi. Karena apa? Karena sudah terdata sama mereka. Mereka tinggal eksekusi di sistem. Bank Syariah itu harus update sistem digital. Ke depan 2020, ini udah 2022 kan, sampai 2023 roadmap itu 2025 ya, roadmap peta pengembangan ekonomi syariah dan keuangan syariah. Market share kita kan sekarang 6,24%. Market share perbankan keuangan syariah, semua transaksi syariah. Artinya apa? Masih ada peningkatan lah, potensi peningkatan supaya makin banyak masyarakat yang menggunakan keuangan syariah, transaksi-transaksi syariah. Itulah market share. Mudah-mudahan makin meningkat dengan adanya pengembangan digital bank syariah. Sekarang mau nggak mau bank-bank itu harus digital. Apalagi sudah ada mengajukan digital bank, dia tanpa ada office, tapi transaksinya dimanapun bisa aja. Jadi jangan lagi menuntut, aduh nggak mau lah ke bank syariah, nggak ada cabangnya. Bukan itu yang menjadi patokan. Karena apa? Semuanya dari handphone, smartphone kita, ya kan? Android, mau transaksi, apa namanya, transaksi dimanapun. Kan dimanapun, kita lagi di mana, jam berapa, tanpa terbatas. Kantornya kan cuma sampai jam pukul 15 WIB kan gitu. Tapi kalau dengan banking, internet, semuanya fasilitas digital itu kita bisa kapan aja. Mungkin ada pertanyaan, silakan ya.
Apalagi sekarang tuh penggunaan ini ya harus tingkatin penggunaan QRIS ya. Saya lupa kepanjangannya. QRIS itu bisa di searching ya, QRIS. Nah, jadi apalagi kalian tuh kan generasi milenial harus berani coba, harus berani apa namanya, coba, Bu, nggak ada uang Bu mau ke bank, nggak apa-apa, pelajari dari internet apa browser segala macam, coba tes aplikasinya, kan gitu kan nggak mesti yang mengeluarkan uang untuk transaksi itu kan, coba tes, oh bisa aplikasi ini bisa, pelajari sendiri. Mungkin Natasha ada mau ditanya, Natasha? Nggak ada, udah diwakilkan semua. Ya. Mungkin kelas B1 belum ada nih. Kelas B1 siapa namanya? Siapa aja di sini partisipan B1? Reni ya? Ini kita semua ada 27 ya. Nanti tetap silakan absensi di yang kelas B1-nya. Baik Bu, sepertinya waktu Zoom kita terbatas sedikit lagi. Jadi 1 jam juga apa ya?